Halo teman-teman, coba lagi bersama saya di channel Super Taksi Online. Mantap. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan orderannya lancar. Oke, jadi hari ini tak bikin vlog, slow aja, review keadaan Onbit atau narik Gokar, aplikasi-aplikasi dan aplikasi-aplikasi yang lain tentunya selama beberapa hari terakhir ini. Ini saya buat vlognya di hari Minggu di tanggal 29 Juni ya. Betul, jam 10 lebih 10 menit pagi hari ya. Oke, jadi saya hari ini narik tipis-tipis alias Onbit tipis-tipis saja teman-teman. Karena tahu sendiri di Jogja di hari-hari ini, minggu-minggu ini adalah musim liburan anak sekolah terutama ya. Jadi Jogja merupakan destinasi wisata, boleh dikatakan seluruh Indonesia ya. Bahkan mungkin Bali saja mungkin ya 11-12 dengan Bali. Jadi Jogja sudah menjadi destinasi wisata di Indonesia, termasuk favorit ya, karena tujuan wisatanya banyak. Ada wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam, tinggal milih aja. Nah ini kesempatan bagi kita sebagai driver-driver online untuk memaksimalkan pendapatan. Oke, bagaimana hasil pendapatan teman-teman akhir-akhir ini? Silahkan komentar di bawah, share berapa aja. Nah, tapi saya mau mereview sebelum era-era ini ya, maksudnya sebelum liburan ini, yaitu liburan kan di Jogja untuk anak sekolah itu dimulai tanggal 26 kalau nggak salah ya. Ya meskipun sebelum itu sudah ada yang liburan, tapi resminya semuanya tanggal 26 sampai tanggal 14 Juli baru masuk. Lumayan panjang nih, maksimalkan pendapatan teman-teman ya. Jadi semoga orderannya banyak, gacor, melimpah, ruah, pendapatannya maksimal, membawa hasil yang baik bagi keluarga kita masing-masing. Oke, tapi sebelum liburan ini dimulai, saya boleh katakan pendapatan itu sangat minim, sangat belum maksimal menurut saya, karena di beberapa akun-akun itu masih belum maksimal, terutama akun Gokar. Nggak tahu kenapa ya, sebelum liburan dimulai akun Gokar tuh bener-bener kok berat banget ya. Kemungkinan yang terjadi ialah menurut analisa saya pribadi dan opini saya pribadi, itu kemungkinan adalah banyaknya driver-driver baru sekarang yang bermunculan ya. Banyak driver baru yang bermunculan dan banyaknya program slot area ramai ya, dan program KGMP. Nah, bagi kita driver-driver yang polos, yang murni, yang nggak ikut apa-apa, itu semakin terjepit, semakin terpojok, dan orderannya pun semakin ya nggak karuan. Hanya dapat sisa-sisanya doang guys, karena kemungkinan alokasi orderan tuh, oh ya tambah satu lagi, mitra-mitra rental. Nah, ini opini saya pribadi ya, karena saya mengalami penurunan, trafficnya itu turun pendapatannya, terutama setelah Idul Adha kemarin ya. Jadi setelah Idul Adha kok malah turun sampai sebelum liburan ini guys. Nah, kalau musim liburan kayak gini, itu saya percaya, yakin lah ya, itu semua akun model apapun bisa bunyi guys. Oke, ini menurut klasifikasi saya sendiri ya, penyebab anyep kemarin itu karena mungkin driver baru makin banyak ya. Terus kuota program slot area rame juga banyak. Saya nggak tahu sekarang kuotanya berapa ya. Yang jelas terakhir saya lihat 650 untuk Jogja kota kalau nggak salah ya. Bisa diralat kalau salah. Itu pun full guys, teman-teman ya. Full artinya orang pada daftar semua. Kuota 650 itu habis dalam sekejap. Saya terus terang sudah beberapa bulan ini nggak ikut slot area rame ya. Jadi itu. Kedua, ditambah lagi dengan program KGMP, Keluarga Gojek Merah Putih. Siapa teman-teman di sini yang ikut? Bisa share. KGMP pun ada yang KGMP gratis, ada KGMP yang berbayar. Banyak kok teman-teman yang ikut, tapi saya ingin mendengar testimoni aja ya, bagaimana alokasi orderannya antara yang gratis dan yang berbayar. Saya terus terang nggak ikut KGMP. Nah, bagi teman-teman yang ikut bisa share ya, berapa
pendapatannya, pengalamannya gimana ikut AGMP, apakah benar-benar diprioritaskan mendapat orderan. Kalau ikut KGMP, ikut KGMP yang gratis atau KGMP yang berbayar. Ya, KGMP keluarga Gojek Merah Putih. Aneh-aneh aja ya teman-teman ya sekarang ya, aplikasi kok banyak tetek bengeknya. Tapi saya mau mengkritis ini teman-teman ya. Jangan-jangan nih, oke lah kalau ikut KGMP sekarang gacor, karena yang ikut baru dikit guys. Tapi semua pernah kebayang nggak kalau ini kejadian 1-2 tahun selanjutnya, yang ikut KGMP banyak semakin banyak. Akhirnya alokasi orderan pun juga tipis guys. Sama kayak program slot area rame. Dulu area rame kuotanya sedikit full, terisi semua, penuh semua ya. Sampai ditambah kuotanya jadi 400, sekarang jadi 650. Sorry kalau salah. Itu pun full, gak tersisa. Akhirnya yang ikut area ramai pun slot ini akunnya berat, juga nggak gacor-gacor amat, ngejar bonus juga susah. Ya nggak, beda sama waktu-waktu dulu pas pertama kali slot hadir, jebret daftar gacor banget, tatet nggak berhenti. Sekarang makin berat karena yang ikut banyak. Ya nggak, nah, jangan-jangan KGMP juga begitu. Ini yang ikut baru dikit. Karena bisa gacor, makanya bisa gacor, bisa sombong. Wah, pendapatanku segini. Wah. Tunggu dulu. Business is business. Gojek itu business, guys. Ya, kalau saya boleh menyampaikan opini pribadi ya. Dia tetap ngambil untung dari iuran-iuran itu. Nanti kita dapat iuran, bayar iuran terus, potongan member itu ya. Potongan member saya nggak tahu apa namanya. Potongan member atau iuran atau apa per bulannya yang sebesar tertera di keterangannya itu. Nanti semakin banyak yang ikut, tertarik, akhirnya lama-kelamaan banyak anggotanya dan alokasi orderannya juga melempem. Bisa jadi guys. Makanya saya nggak tertarik dengan seperti itu, karena saya melihat kedepannya mesti prospeknya seperti itu. Kita dipotong terus untuk iuran member, tapi orderannya nggak ada. Gojek yang untung, aplikator yang untung. Terus itu benefitnya apa sih? Hampir sama kan kayak benefit swadaya. Ada asuransi, ada tetek bengek. Teman-teman bisa baca sendirilah. Saya nggak usah mendetailkan apa yang benefitnya. Sudah tertera kok itu di notifikasi bantuan member KGMP. Coba diklik aja apa benefitnya. Ya sama seperti benefit yang biasa aja. Ngapain harus bayar gitu loh. Kalau hanya nanti untuk orderannya juga semakin tipis karena banyak yang ikut. Seperti itu teman-teman ya. Terus analisa kedua, alokasi orderan diutamakan kepada driver-driver yang mobilnya rental, setoran harian. Sorry, mungkin ini agak tendensius, tapi ya kemungkinan seperti itu guys. Kemungkinan ya, kan ada kerjasama antara aplikator dan perusahaan rental ya, mereka diprioritaskan dong ya. Terus bagi teman-teman yang ikut KGMP nih, kalau ikut KGMP itu harus ikut slot atau enggak? Harusnya enggak ya guys. Ngapain kita bayar KGMP kalau harus masih ikutan slot? Rugi guys. Kalau ikut KGMP ya udah merdeka dong, bebas. Ngapain juga ikut slot? Ya. Kalau saya tipe akun yang polos, nggak ikut apapun, nggak ikut slot, nggak ikut KGMP, bener-bener akun yang polos ya, nggak ikut apapun, tanpa embel-embel, akun murni, akun polos. Makanya saya ngerasa akhir-akhir ini sebelum liburan orderannya berat banget. Saya analisa sendiri ya, sambil belajar sama teman-teman juga, sama grup-grup lain juga, sama komunitas lain juga. Oh, kemungkinan seperti ini, adanya alokasi orderan kepada akun-akun atau driver-driver yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya ini opini saya pribadi aja, sekaligus memberi wawasan kepada teman-teman supaya lebih kritis. Jangan kita hanya menguntungkan aplikator ya, bayar, potongan, ya kan? Ikut slot terus ikut KGMP bayar juga iuran. Please janganlah. Kembalikan aplikasi kepada aturan atau fungsi seperti dulu lagi.
Udah, untuk narik ya narik, nggak usah kebanyakan tetek bengek. Itu aja pesan saya. Dan untuk liburan ini saya yakin bahwa semua akun bisa bunyi. Itu pasti guys. Saya lihat slotnya kok lama-lama agak nggak laku nih musim liburan, nggak habis. Oh berarti pada nggak ikut slot. Karena apa? Karena di tengah kota Jogja pasti macet, Malioboro sekitarnya macet, parah macetnya. Saya ini slotnya, wow nggak laku. Nah, ya itulah guys. Terus pokoknya terserah teman-teman. Kalau saya pribadi saya nggak pernah ikut slot sekarang dan nggak menjadi member KGMP. Bener-bener polosan. Oke? Jadi ini aja unek-unek saya pribadi, semoga mewakili pendapat atau perasaan teman-teman yang senasib, terutama bagi akun-akun yang polos, yang tidak ikut apapun juga. Seperti itulah pandangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Tetap semangat teman-teman nariknya, maksimalkan di liburan kali ini, di Jogja terutama ya. Maksimalkan. Jangan lupa sebar kartu nama, kemungkinan offline bisa saja terjadi. Mantan nuwun, tetap semangat. Jangan lupa makan, jaga kesehatan, salam buat keluarga. Sopir taksi online mantap, begitulah kura-kura. Mantap.